tahu yang ku percaya. Kalau kami mengingat pengalaman hidup kami bersama dengan Engkau ya Tuhan, Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima tentara Raja Asyur. Tuhan perlu memakai megafon supaya kita dapat menyendengkan telinga kita. Taruhkan hingga harinya Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta adalah sebuah gereja yang didirikan pada tahun 1957 yang pada saat itu berada dalam asuhan Gereja Utusan Pantekosta GUP Pasar Legi yang digembalakan oleh almarhum Pendeta Petrus Imam Santoso. Pendeta Petrus Imam Santoso, Gereja Utusan Pantekosta GUP Pasar Legi pada saat dipimpin oleh almarhum Pendeta Petrus Imam Santoso memiliki dua macam anggota jemaat, yaitu jemaat yang berbahasa Indonesia dan jemaat yang berbahasa Mandarin. Jemaat yang berbahasa Mandarin pada saat itu berjumlah sekitar 20 orang. Oleh karena almarhum Pendeta Petrus hanya bisa berbahasa Indonesia dan berbahasa Jawa, maka almarhum saat itu mengadakan perundingan dengan Yayasan Penyiaran Injil Indonesia (YPII) yang kemudian berganti nama menjadi Madrasah Alkitab Asia Tenggara yang sekarang disebut STT Saat Malang untuk membantu melayani 20 anggota jemaat yang hanya fasih berbahasa Mandarin. Utusan pertama yang dikirim oleh YPII STT Saat, mahasiswa teologi yang bernama Peter Wongso dan Edi Ye. Tahun 1957, Gereja Utusan Pantekosta GUP Pasar Legi secara resmi menyerahkan penggembalaan jemaat yang berbahasa Mandarin kepada YPII STT Saat. Pendeta Johnson. Seiring berjalannya waktu, jemaat semakin bertambah dan berkembang. Pada tahun 1962, Saat Malang mengutus almarhum Evangelis Johnson untuk menggembalakan GKKK Surakarta. Pada tanggal 29 Juli 1963, diadakan peletakan batu pertama rumah ibadah. Dan Evangelis Johnson adalah penginjil pertama yang ditabiskan menjadi pendeta oleh GKKK Surakarta pada tahun 1966 untuk selanjutnya menggembalakan GKKK Surakarta. Pendeta Markus Santoso. Pada tahun 1967, Saat Malang mengutus Evangelis Markus Santoso untuk melayani di GKKK Surakarta. Pada tahun 1970, Evangelis Markus ditabiskan menjadi pendeta kedua dan menjadi gembala sidang GKKK Surakarta. Pada masa kepemimpinan beliau, pekerjaan dan pelayanan gereja semakin diberkati Tuhan. Terlihat dengan berdirinya komisi remaja dan pemuda, grup musik, sekolah minggu, dan sekolah pendidikan agama Kristen. Pendeta Enoch Juanda. Pada tahun 1977, Evangelis Enoch Juanda ditabiskan menjadi pendeta yang ketiga dan menjadi gembala sidang GKKK Surakarta. Beliau melayani selama 23 tahun lamanya. Dan pada tahun 1985 dibangun aula baru untuk kelas sekolah minggu. Pada tanggal 2 Juli 1989 dibukalah pos pelayanan di Solo Baru. Dan pada tahun 1998 pos pelayanan tersebut resmi menjadi unit GKKK Solo Baru. Pendeta Jimmy Singal. Di bawah kepemimpinan Pendeta Enoch Juanda, pada tahun 1974, GKKK Surakarta melalui Evangelis Jimmy Singal dan Evangelis Mari Hartanti, Evangelis Wong Mei Ing, dan Evangelis Indri Teknowijoyo membuka pendidikan pelayanan taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Selanjutnya, oleh anugerah Tuhan pada tahun 1989 dibangunlah SMP dan tahun 1997 dibangunlah SMA Kristen Kalam Kudus Surakarta. Pendeta Timotius Witarsa. Pada tahun 1998, beliau diteguhkan menjadi Gembala Sidang GKKK Surakarta untuk melanjutkan kepemimpinan Pendeta Enok Juanda dan melayani dari tahun 1998 hingga 2003. Pendeta Inge K. Wibowo. Almarhumah Evangelis Inge Wibowo melanjutkan kepemimpinan Pendeta Timotius Witarsa bersama dengan Evangelis Budi Wijaya. Almarhumah melayani jemaat GKKK Surakarta. Pendeta Fri Suhandi. Pada tahun 2004, Tuhan mengutus Evangelis Fri Suhandi melayani di GKKK Surakarta. Pada tanggal 28 April 2008, Evangelis Fri Suhandi dan Evangelis Inge ditabiskan menjadi pendeta, dan sekaligus Pendeta Fri Suhandi diteguhkan sebagai Gembala Sidang GKKK Surakarta. Pendeta Fri Suhandi, Pendeta Inge, dan Evangelis Budi Wijaya pada saat itu melayani bersama-sama di GKKK Surakarta. Pada tanggal 8 April 2011, Tuhan memanggil pulang Pendeta Inge, dan pada Januari 2013, Evangelis Edi Susanto ditabiskan menjadi pendeta dan wakil gembala sidang. Pada tahun 2014, GKKK Surakarta mengutus Gembala Sidang Pendeta Fri Suhandi untuk juga menggarap pekerjaan Tuhan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Surakarta menggantikan Pendeta Jimmy Singal. Oleh sebab itu, sebagai wakil Gembala Sidang, Pendeta Edi Susanto ditugaskan untuk mengatur kegiatan dan pelayanan sehari-hari di GKKK Surakarta. Tahun 2014, GKKK Surakarta juga mengutus Evangelis Bill Kindangen untuk menggembalakan pos pelayanan di Pontianak beserta SKKK Pontianak. Pendeta Martinus Hendra. Tongkat kepemimpinan GKKK Surakarta terus berjalan. Oleh karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, Tuhan mengutus kedua hambanya, Evangelis Martinus Hendra dan Evangelis Evian Johnson, melayani di GKKK Surakarta. Pada tanggal 15 Agustus 2016, di ulang tahun yang ke-59 GKKK Surakarta dan juga peresmian gedung GKKK Surakarta yang baru, ditabiskanlah kedua hambanya ini menjadi pendeta. Pendeta Martinus Hendra sebagai Gembala Sidang dan Pendeta Evian Johnson sebagai wakil Gembala Sidang. Pendeta Evian Johnson. Pendeta Martinus Hendra menjalani cuti sabatikal dari Maret 2018 sampai dengan Februari 2019, dan tongkat kepemimpinan dilanjutkan oleh Pendeta Evian Johnson yang diteguhkan sebagai Gembala Sidang GKKK Surakarta pada tanggal 4 Maret 2018. Pendeta Martinus Hendra. Sekembalinya dari cuti sabatikal, maka tongkat kepemimpinan kembali dijalankan oleh Pendeta Martinus Hendra yang diteguhkan sebagai Gembala Sidang GKKK Surakarta pada 23 Februari 2020. Pendeta Martinus Hendra didukung oleh tim hamba Tuhan penuh waktu, yaitu Pendeta Evian Johnson, Pendeta Nila Harjo, Evangelis Arum Nugroho, Evangelis Bill Kindangen, Evangelis Binsar Maruli Sitorus, Evangelis Paulus Yandinata Family, Evangelis Wawan Sumantri, Evangelis Yahya Alfa Wiwaha, dan Evangelis Yosi Yuliana Girsang. Dalam kepemimpinan Pendeta Martinus Hendra, GKKK Surakarta memegang visi terbangunnya keluarga Allah sebagai murid Kristus yang mengasihi Allah dan menghidupi firman-Nya, sehingga menjadi berkat bagi keluarga, daya bagi gereja, dan terang bagi dunia. Dalam HUT GKKK Surakarta yang ke-63 tahun, kita melihat pemeliharaan dan penyertaan Allah yang sungguh nyata bagi gerejanya. Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus dari permulaan sampai selamanya.
Shalom jemaat sekalian. Sungguh kita sangat bersuka cita ketika hari ini kembali kita boleh datang ke hadapan Tuhan untuk beribadah, memuji dan menyembah nama Tuhan. Terlebih untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, hari ini penuh dengan sukacita dan ucapan syukur karena Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta telah memasuki usia yang ke-63 tahun. Saudara, Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta lahir 63 tahun yang lalu hanya karena anugerah Tuhan. Masih ada sampai saat ini hanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan kepada Tuhan yang maha besar, kami menyerahkan perjalanan gereja ini dengan memohon kiranya semua hanya bagi kemuliaan, kehormatan, puji-pujian, dan keagungan Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus. Karena itu biarlah setiap kita boleh berseru, sebab Kau besar, Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat diundang untuk berdiri. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, ya Tuhan, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar Tuhan, sungguh Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ibadah hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada setiap kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Saudara, kasih Allah amat besar, tinggi, dalam, dan sungguh luas. Dan kasih yang begitu dahsyat ini telah Allah curahkan kepada kita manusia. Mari saudara, kita nyatakan syukur dan kekaguman kita pada Dia, Allah kita. Kasih Allah. Kasih Allah amat besar, tak dapat kulukiskan. Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski ada
tak terduga, kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala kita. Kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Bapa kami yang di sorga, sejauh mata kami memandang, kami dikelilingi oleh kasih-Mu. Sejauh kaki ini melangkah, kami selalu disertai oleh kasih-Mu. Sekuat kami membangun hidup ini, Tuhan, kasih-Mu lah yang menopang kami. Tetapi betapa malunya kami, Tuhan, ketika melihat sebegitu seringnya kami menyakiti-Mu dengan kejahatan hati, pikiran, dan perbuatan kami. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan Engkau yang melihat sampai kedalaman hati kami. Kami mohon ampun, ya Tuhan, akan dosa-dosa kami. Kalau sebagai anak-anak-Mu kami belum serius hidup dalam firman-Mu, ampuni kami, ya Tuhan. Kalau sebagai gereja-Mu kami belum dengan lebih serius lagi mengerjakan perintah-perintah-Mu, ampuni kami, ya Tuhan. Tolong kami untuk lebih mengasihi-Mu, lebih bersungguh-sungguh mencari kehendak-Mu dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah pengampunan yang kami terima di dalam pengorbanan anak-Mu. Ini doa kami, permohonan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Tuhan begitu mengasihi kita. Anda yang di rumah, mari peluklah keluargamu, istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu. Katakan, Tuhan mengasihi kita. Engkau yang saat ini mungkin sendiri, percayalah Tuhan sedang memelukmu dengan kasih-Nya yang ajaib. Mari saudara, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena kasih-Nya kepada kita begitu hebat. Bersyukurlah. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Nah, mari jemaat kita berdiri. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu
baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami, hari demi hari. Demikian juga untuk Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta dan seluruh Kalam Kudus yang ada di Indonesia. Semua ada hanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat sekalian, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ketika ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Puji nama Tuhan, terpujilah Tuhan karena kasih-Nya. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama boleh menyatakan kembali iman yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, sekian lamanya Tuhan telah memelihara gereja kita melalui banyak orang, termasuk saudara dan saya. Dan itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Mari saat ini kita membawa persembahan dengan semangat untuk semakin mencintai gereja Tuhan, dan dengan isi hati yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, pakailah aku untuk terus memuliakan nama-Mu. Saudara, persembahan kita pada hari ini masih melalui transfer, dan bisa Bapak Ibu Saudara transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Atau Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop yang sudah disiapkan untuk nantinya bisa dibawa ke gereja. Hitung berkat Tuhan satu persatu. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan hitung berkatnya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat
melimpah padamu. Sekali lagi, persembahan kita pada hari ini masih melalui transfer dan bisa Bapak Ibu Saudara transfer ke rekening yang sudah tertera di layar, atau Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya ke dalam amplop yang sudah disiapkan untuk nantinya bisa dibawa ke gereja. Dalam pergumulan kita di dunia ada Tuhan. Ingatlah, dalam pergumulanmu di dunia, jangan khawatir, Tuhan akan beserta, yang mengirim malaikatnya menjaga, membimbing menghiburmu sampai surga. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang menghitung berkat Tuhan. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Kita naikkan syukur karena Tuhan boleh memelihara kita, dan kita naikkan beberapa doa syafaat di hadapan Tuhan dan juga pergumulan pribadi kita. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Betapa anugerah-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Ketika hidup ini terasa berat, ketika dunia ini terasa berat Tuhan, Engkau selalu menyertai dan menyertai kami sampai hari ini. Bahkan ketika kami bersama-sama datang kepada Engkau, membawa setiap persembahan kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan, kami percaya bahwa semua itu karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Tuhan, mungkin apa yang kami persembahkan ini tidak seberapa di mata Tuhan, tetapi Tuhan, kami mau belajar mempersembahkan apa yang ada pada kami, yang Tuhan telah berkati dalam hidup kami. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh mengingatkan setiap kami bahwa kami sungguh-sungguh harus mempersembahkan apapun yang kami punya dalam hidup ini, karena Tuhan selalu menyertai dan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati persembahan kami ini Tuhan, biarlah persembahan ini boleh Engkau pakai menjadi alat Tuhan untuk boleh membangun kerajaan Tuhan, memperlebar kerajaan Tuhan, memberkati banyak jiwa-jiwa sehingga mereka semua boleh dibawa kepada Tuhan, bertumbuh dan mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga bersyukur Tuhan, jikalau kami Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini boleh menjadi satu bagian dari Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus Indonesia. Tuhan, kami berdoa biarlah secara khusus di tengah kami bersuka cita merayakan HUT yang Tuhan boleh izinkan untuk kami rayakan hari ini. Tuhan, kami mengingat gereja-gereja Tuhan, Gereja Kalam Kudus yang ada di berbagai tempat, di berbagai kota dan daerah di Indonesia ini. Biarlah Tuhan Kau juga terus boleh memakai gereja-gereja Tuhan ini untuk boleh menjadi alat Tuhan, untuk boleh menyatakan kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan biarlah gereja-gereja ini Tuhan terus boleh pakai menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran, membawa orang-orang untuk boleh mengenal Engkau, boleh bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan dan boleh mendapatkan anugerah Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan. Dan kami juga secara khusus Tuhan hari ini berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang telah Engkau tanam di gereja lokal, di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Tuhan, biarlah ketika kami bersama-sama mengingat kebaikan Tuhan, Tuhan tolong pakai setiap kami, ingatkan setiap kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Kasih karunia Tuhan tidak pernah habis bagi kami. Dan biar itu sungguh-sungguh menopang kami, supaya kami mempersembahkan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang lahir oleh karena kami menyadari, memahami bahwa kami ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis bagi kami. Biarlah Tuhan pakai setiap jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini untuk boleh menjadi alat Tuhan, membawa damai, membawa terang di dalam kehidupan dimanapun mereka berada, sehingga Tuhan kehidupan anak-anak-Mu boleh berdampak lebih dalam lagi, lebih luas lagi di tengah kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami bawa doa ini kepada Tuhan, dan kami juga menyadari Tuhan dalam hidup kami bahwa kami pun tidak pernah lepas dari pergumulan. Untuk itu Tuhan, izinkan kami saat ini
untuk boleh secara pribadi lepas pribadi datang kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan hidup kami di hadapan-Mu, karena kami percaya bahwa hanya Engkau yang sanggup untuk menolong kami, membawa kami mengalami kelegaan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita hening sejenak secara pribadi, kita hampiri Tuhan. Bawa setiap pergumulan hidup-Mu di hadapan Tuhan. Percayalah, jikalau Engkau ada sampai hari ini, itu karena Tuhan ada menyertai setiap kita. Mari kita hampiri Tuhan secara pribadi. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapa yang baik, lihatlah setiap anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau. Tuhan, hanya Engkau yang paling mengerti anak-anak-Mu. Hanya Engkau yang paling peduli. Hanya Engkau yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu hari ini. Tuhan, biarlah Engkau membawa mereka untuk boleh mengalami Engkau di dalam setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, topang mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan Tuhan bawa mereka untuk boleh mengalami Engkau di dalam pergumulan hidup mereka. Bapa, sekali lagi kami bawa setiap seru doa syukur kami di hadapan Tuhan, karena Engkaulah Allah kami, karena Engkaulah pengharapan kami, karena Engkaulah sukacita kami. Terima kasih Bapa di surga untuk anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Saudaraku, saatnya bagi kita untuk mendengarkan penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Beni Solihin. Biarlah setiap kita dengan rendah hati dan penuh syukur kita menantikan sabda Tuhan yang akan disampaikan. Karena semuanya ini adalah bagian dari anugerah Tuhan yang sangat besar bagi kita anak-anaknya. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. But chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns. I am in love, amazing grace. Sangat besar anugerah Tuhan. Sangat besar anugerahnya, membaharui hidupku. Dulu sesat, kini pulang disembuhkan. Dia telah menang bagi kita. Dia telah menang, Pun telah bebas. Juru selamatku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berbakti di dalam kebaktian yang kudus ini. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan dan mendengar firman-Nya. Dimanapun saudara berada, Tuhan juga berada di sana. Khususnya saudara pada jemaat GKKK Solo yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahun gereja ke-63. Saya mengucapkan selamat. Dan biar Tuhan membuat saudara semakin giat bekerja bagi pengabaran Injil-Nya dan memakai saudara dimanapun saudara berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan yang kali ini terambil dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 8a. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 8a. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami akan membaca firman-Mu. Tolonglah kami urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga akal budi kami dapat menangkap maksud daripada firman Tuhan dan berbicara sebagai pribadi kepada kami sekalian. Bapa dalam surga, mohon belas kasihan Tuhan agar kami mampu menjalankannya juga. Berkati hamba-Mu yang akan menjelaskan firman-Mu, urapi dia dengan kuasa-Mu, agar apa yang kami dengar merupakan suara Tuhan secara pribadi buat kami dan secara gereja buat kami sekalian. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 8a. Sebagai teman-teman sekerja, kata Paulus kepada jemaat Korintus, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku menolong engkau. Sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberikan sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih lelah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan banyak hal, dan kasih yang tidak munafik. Ayat ke-7 saudara, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela ketika aku dihormati atau ketika aku dihina. Saudara, pernah pada satu malam di kota Malang yang dingin, saya melihat seorang pengemis yang tidur kedinginan di sebuah emper toko. Lalu saya pikir dia memerlukan sebuah selimut. Saya ambilkan sebuah selimut, saya siapkan beberapa potong roti, saya siapkan juga botol aqua. Kemudian saya balik ke sana, saya bangunkan bapak itu dan saya berkata, Pak, ini ada roti buat bapak, ada minuman, makan dan minum, kemudian ini selimut biar bapak tidak kedinginan. Saudara, 10 menit saya tinggalkan dia, mobil saya berbalik ke sana. Ternyata orang itu masih tidur dalam posisi yang sama. Roti, minuman, dan selimut yang saya berikan masih di tempat yang sama. Oh saudara, betapa kecewanya saya. Saya sudah memberikan pemberian yang saya anggap dapat menolong dia, dapat membantu dia. Yang terbaik saya berikan. Dia tidak menanggapi. Dia meresponi dengan acuh tak acuh. Saudara-saudara, itu berarti pemberian saya sia-sia, bukan? Patut saya merasa kecewa, saya merasa jengkel, lalu berpikir, kenapa saya berikan ya? Nah, saudara bisa saudara bayangkan, kalau ada seorang bapak yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, dan ini banyak terjadi saudara. Dengan pengorbanan sebisa-bisanya saudara, agar anaknya sekolah di luar negeri dan menjadi orang pandai di sana. Tetapi setelah ayahnya katakanlah meminjam uang di bank dengan anggunan rumah sendiri, lalu menyekolahkan anaknya di sana, dia pikir anaknya rajin kuliah, ternyata apa kenyataannya? Tidak saudara. Anak itu bersenang-senang dengan teman-temannya,
Anak itu pergi ke sana ke sini, tidak peduli dengan kuliahnya. Setiap 1 semester papanya mengirim uang kembali, meminjam uang dari bank lagi, dianggunkannya saudara rumah mereka yang satu-satunya itu. Saudara, 4 tahun kemudian anak itu kembali dengan tangan yang kosong. Gak ada ijazah, gak ada ilmu. Saudara, betapa kecewanya papanya yang mengetahui keadaan seperti itu. Sampai dia berkata, pengorbanan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa kecewanya kalau kita berada pada posisi sang ayah. Rasanya anak itu tidak tahu diri, tidak tahu menghargai, tidak tahu betapa mahalnya pengorbanan yang kita berikan kepada anak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mensia-siakan adalah wujud dari ketidakpenghargaan. Kesia-siaan atau mensia-siakan saudara adalah wujud yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menghargai sebuah pemberian atau kesempatan. Padahal orang yang memberikan itu bermaksud baik. Dia pikir pemberiannya sangat mahal dan berharga dengan sangat layak. Pantas dan membantu orang yang dibantu. Tetapi respon daripada orang yang dibantu bukan menghargai, tapi mensia-siakan. Saudara, jelas orang yang memberi itu sangat-sangat kecewa. Saya ingin masuk lebih dalam, saudara. Saya ingin membayangkan perasaan Tuhan yang sangat kecewa ketika pemberiannya atau kesempatan yang diberikan kepada anak-anaknya tidak dipergunakan dengan baik, tidak dihargai, diabaikan begitu saja. Barangkali yang mengabaikan itu termasuk engkau dan saya. Saudara-saudara, mungkin sampai di sini ada beberapa di antara kita berkata, Pak, dengan cara apa kami tidak menghargai pemberian Allah atau kesempatan yang Allah berikan kepada kami? Ada banyak hal wujudnya, saudara. Ada banyak hal wujudnya. Misalnya, kita kurang menghargai hidup yang Tuhan berikan. Kita kurang menghargai kesehatan yang Tuhan berikan. Kita kurang menghargai rezeki yang Ia limpahkan kepada kita. Kita kurang menghargai kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Kesempatan berbuat baik yang Tuhan berikan di depan kita. Dan kemampuan-kemampuan, talenta-talenta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak hargai, kita tidak pakai itu. Ada banyak hal wujud saudara-saudara, Tuhan memberikan kita anugerah. Tapi kita tidak pergunakan dengan baik. Apa wujudnya saudara? Banyak sekali. Kesempatan kita untuk bekerja keras di dalam pelayanan. Kesempatan kita untuk memaksimalkan karunia-karunia Tuhan di dalam diri kita. Talenta-talenta untuk kepentingan namanya. Kita asik dengan diri kita sendiri. Kita asik dengan cita-cita dan mimpi indah kita. Kita tidak menghargai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Si pemberi yang bermaksud untuk dipakai untuk kemuliaannya. Kita tidak hargai, kita abaikan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus, jemaat ini adalah salah satu jemaat dari sekian jemaat yang juga mensia-siakan anugerah yang Allah berikan. Bagaimana mereka mensia-siakannya? Saudara, di dalam 2 Korintus 6 ayat yang pertama, Paulus menasihati jemaat Korintus dengan berkata seperti ini. Sebagai teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, jemaat Korintus adalah jemaat hasil penginjilan Paulus di sana. Dulu hanya orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Paulus datang dengan Injil dan kuasa Allah memberitakan Yesus yang tersalib. Akhirnya beberapa orang menjadi percaya, lalu dibangunlah sebuah gereja. Kurang lebih 18 bulan Paulus mengembala di sana. Dia memberikan pengajaran-pengajaran Kristen, dasar-dasar Injil yang ketat di sana. Dia mendidik dan membina spiritualitas jemaat untuk menjadi orang Kristen yang sejati. Tapi setelah itu Paulus meninggalkan Korintus untuk pergi menginjil lagi pada orang-orang yang belum percaya di kota-kota lain. Lalu apa yang terjadi dengan jemaat Korintus?
Inilah yang mengecewakan. Apa yang diharapkan oleh Paulus, saudara, tidak terjadi. Bahkan terjadinya di luar apa yang diharapkan. Ada perselisihan di jemaat Korintus. Ada perlombaan pameran karunia-karunia rohani di sana. Ada kesombongan rohani seolah-olah mereka paling disayang oleh Tuhan. Paling berkarunia yang diberikan oleh Tuhan. Ada perjinahan di sana, saudara. Kehidupan kafir masuk kembali ke dalam kehidupan orang-orang Kristen di gereja. Pengajar-pengajar sesat mengajarkan Injil yang berbeda. Bahkan memfitnah Paulus untuk meragukan kerasulan Paulus. Saudara, kalau kerasulan Paulus itu diragukan, berarti kemudian dampaknya adalah pengajarannya diragukan. Kalau pengajaran Paulus diragukan, Injil yang sejati diragukan. Kristus tidak cukup untuk menyelamatkan, harus plus. Inilah yang berbeda dengan Injil yang sejati. Saudara, apa yang terjadi di dalam gereja Korintus bisa menjadi batu sandungan bagi orang-orang jemaat Korintus sendiri, atau orang-orang Kristen di gereja lain, atau simpatisan yang datang ke sana, atau orang-orang kafir yang mengamati kehidupan orang Kristen pada saat itu. Ini sangat berbahaya, apalagi terjadi pada gereja awal di abad mula-mula. Bagaimana Injil bisa menyebar dari satu orang ke orang lain. Bagaimana Injil bisa menyebar dari satu kota ke kota lain. Kalau jemaat Korintus yang sudah menjadi percaya kembali bertingkah laku menjadi orang-orang kafir yang penuh dengan kesombongan. Mereka akan menjadi batu sandungan, saudara. Dan tidak ada orang yang mau lagi percaya kepada Kristus. Di dalam situasi seperti ini Paulus berkata, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Saudara, apa yang Paulus maksudkan dengan kasih karunia Allah yang telah kamu terima? Ayat kedua, saudara, Paulus menjelaskan dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya pada pasal 49. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya pada waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, dengan mengutip perkataan Nabi Yesaya, sebetulnya Paulus ingin mengingatkan tentang bangsa Israel yang terbuang. Yang merindukan pertolongan daripada Tuhan. Sampai Tuhan turun tangan pada waktunya. Keselamatan itu dari Tuhan. Tanpa Tuhan yang menolong, Israel berada dalam kegelapan. Demikian juga jemaat Korintus yang dulu adalah orang-orang kafir. Kalau bukan karena belas kasihan Tuhan, tidak mungkin mereka diselamatkan oleh darah Kristus. Saudara-saudara, karena anugerah Tuhan, orang-orang di Korintus diselamatkan. Orang-orang Korintus dilahirkan kembali. Orang-orang di Korintus diciptakan menjadi ciptaan baru. Warga negara kerajaan Allah yang harus hidup dengan standar-standar nilai kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka hidup kembali dalam standar-standar dunia yang lama, Paulus kecewa sekali. Itu berarti mereka mensia-siakan anugerah yang mereka terima dari Kristus. Saudara, ada jemaat yang seperti ini. Tapi juga kejadian seperti ini terjadi di jemaat yang sekarang. Bahkan lebih parah lagi. Ada banyak jemaat yang mensia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Saudara, Paulus adalah orang yang menyadari tentang keselamatan itu anugerah Allah. Dia mensyukuri bagaimana mungkin dia bisa diselamatkan. Kalau memikirkan hal itu hatinya tergetar, barangkali juga air matanya menetes. Bagaimana mungkin orang sekejam dan sejahat sebusuk dia diselamatkan oleh Allah melalui penebusan putranya di kayu salib. Dia pembenci kekristenan. Dia benci tokoh yang bernama Yesus Kristus yang dianggap bidat yang sejati itu, yang radikal itu. Dia benci dengan orang-orang Kristen yang bersekutu. Dia mengejar dan menangkap dan memasukkannya ke dalam penjara.
Dia merasa itu satu kebaktian atau berbakti buat Tuhan. Itu satu pengabdian dia. Dia tidak tahu bahwa arah dia salah. Dia kejam, dia bengis. Dia begitu jahatnya. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsyik, saudara, dia ditangkap oleh Allah. Dia ditegur oleh Allah. Dia disadarkan oleh Allah bahwa selama ini dia seperti binatang liar yang terus memberontak kepada Allah. Seharusnya dia layak untuk dihukum dan dijatuhi hukuman mati. Tapi yang mengherankan, Allah mengampuni dia. Yang jauh lebih mengherankan lagi, Allah memanggil dia menjadi hambanya, menjadi dutanya. Oleh karena itu dia menasihati jemaat Korintus dengan berkata, sebagai rekan kerja. Rekan kerja siapa? Rekan kerja Allah. Sekarang orang yang buruk itu, yang jahat itu telah berubah status menjadi anak Allah. Telah berubah status menjadi duta Allah. Telah berubah status menjadi wakil Allah, rekan sekerja Allah yang membawa pesan daripada Allah. Tentu saja pesan ini berwibawa. Dia menasihati jemaat Korintus, jangan kamu menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Paulus memberikan dirinya sebagai contoh. Dia membuat kasih karunia Allah yang telah dia terima itu tidak sia-sia di dalam dirinya. Bagaimana? Bagaimana dia membuatnya menjadi tidak sia-sia? Ayat ketiga dikatakan, dalam hal apapun kami tidak memberikan sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Saudara, menarik sekali dia berkata sebab orang tersandung. Kami tidak akan membuat orang tersandung. Artinya apa, saudara? Kata tersandung, proskopai mempunyai arti menyebabkan orang lain tersandung atau jatuh. Paulus tidak ingin itu. Dia ingin menjadi satu pelayan Allah yang justru menjadi teladan. Ditiru orang. Bukan menjadi batu sandungannya membuat orang terjatuh. Sehingga tidak bisa mengikut Yesus atau tidak tertarik pada Yesus. Dia tidak ingin dirinya dicela. Kalau orang mencela dirinya, orang akan mencela pengajarannya. Kalau orang mencela pengajarannya, orang akan mencela Tuhannya. Dia menjaga kehidupan integritinya, saudara, integritasnya. Supaya sebagai pelayan, betapapun sulit kehidupannya, dia tetap dapat dipercaya. Saudara, berapa banyak orang Kristen, majelis, hamba Tuhan yang tidak belajar untuk menjaga nama baiknya, integritasnya. Sehingga orang-orang tersandung dan tidak mau datang ke gereja dan tidak mau menjadi orang Kristen. Saudara, sejak saya menjadi pelayan Tuhan, ada banyak perkataan yang bernada seperti ini. Buat apa ke gereja, Pak? Kalau majelis gereja tingkahnya seperti itu. Aduh, Pak, kalau saya cuma ke gereja akhirnya jadi seperti pendeta itu karakter saya. Waduh, Pak, minta maaf, saya jauh lebih baik dari dia. Ada lagi yang berkata, orang itu, Pak, penipu besar. Cuma di mimbar dia kudus dan saleh. Karena pakai topeng kudus dan saleh. Setelah itu dia pemain sandiwara yang licik luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Paulus. Di dalam segala hal dia jaga integritasnya. Supaya dirinya sebagai pelayan Tuhan tidak menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, apalagi dalam keadaan gelap, dalam keadaan tidak ada terang, dalam keadaan orang membutuhkan terang. Kalau orang berjalan dalam kegelapan seperti orang buta, lalu ada batu yang menyandungnya. Kecewa bukan? Saudara, dunia ini penuh dengan kegelapan, kebingungan. Orang menjerit kesusahan, yang dibutuhkan bukan orang Kristen yang menjadi batu sandungan. Justru menjadi teladan yang tanpa celaan. Saudara, bagaimana Paulus membuat dirinya, saudara, untuk menjadi teladan. Jauh dari batu sandungan. Saudara, kalau kita mempelajari ayat 4, kemudian ayat 5, masuk lagi sampai ayat 8. Ada 3 bagian yang saya dapati. Yang pertama, saudara, dalam keadaan yang sulit dan menderita, ia menerima dengan penuh kesabaran. Saudara-saudara,
Di dalam segala keadaan Paulus berkata, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, ayat 4. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ayat yang kelima, dalam menanggung dera dan penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Dikatakan kami penuh kesabaran. Saudara-saudara, dalam kesulitan Paulus tidak emosional. Dalam penderitaan Paulus tidak mengeluh. Di dalam segala beban pelayanan yang berat, bahkan fitnah, Paulus tidak kecewa kepada Tuhan. Ia tetap sabar dengan penuh kesetiaan kepada Allah. Karena dia tahu Allahnya setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu teladan. Jemaat Korintus harus melihat siapa dirinya untuk melihat siapa Allahnya. Dia dalam keadaan kesulitan dan penderitaan tetap penuh menanggung itu dengan kesabaran. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat yang ke-6. Bagaimana Paulus bisa hidup tanpa celah, saudara. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang. Dalam keadaan yang sulit dan penuh penderitaan, ia tetap mengasihi sesamanya dengan tulus. Saudara, dalam ayat ke-6 dikatakan dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Saudara-saudara, bagian-bagian yang kita baca itu berisi seluruhnya adalah unsur-unsur kebajikan yang Paulus lakukan di dalam Tuhannya. Di dalam keadaan sulit yang penuh penderitaan, di dalam cacian, di dalam ancaman, dia tetap, saudara, melakukan kasih kepada sesamanya. Tidak berkurang sedikit pun. Inilah yang menunjukkan anak Allah yang sejati dengan anak Allah yang tiruan. Kasih bisa dikatakan di mulut lebih gampang, saudara, ketika keadaan berjalan baik. Tapi kalau keadaan itu berjalan penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan, siapakah yang masih bisa melakukan kasih? Hanya anak-anak Allah yang sejati. Hanya orang yang tahu bahwa dirinya harus berperilaku seperti Kristus. Agar dia bisa menjadi teladan bagi semua orang di sana dan bukan batu sandungan. Yang ketiga, saudara, apa yang Paulus lakukan? Untuk boleh, saudara, dia menjadi teladan dan bukan batu sandungan. Agar kasih karunia Allah itu tidak sia-sia di dalam dirinya. Yang ketiga, dalam keadaan yang sulit dan penuh penderitaan, dia tetap memberitakan Injil dengan bergantung penuh pada kuasa Allah. Saudara, ayat ke-7 dikatakan begini. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, dihormati atau dihina. Saudara, dengan kata lain Paulus berkata, aku tetap memberitakan Injil dengan kekuatan Allah. Apakah aku diserang atau aku harus membela? Apakah aku dihormati atau dihina? Aku tetap memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah satu kebaikan, anugerah yang terbesar. Jadi Paulus membalas orang-orang yang menyerang dia dengan mengabarkan Kristus. Memberikan satu anugerah yang besar dengan menunjukkan Kristus Sang Juru Selamat itu. Saudara-saudara, keadaan yang sulit, penderitaan dan ancaman dari musuh-musuhnya tidak membuat Paulus berhenti untuk mengabarkan Kristus dengan kuasa Allah kepada mereka. Ini berdasarkan satu hati yang penuh kasih. Tidak pernah Paulus memberikan itu dengan sia-sia. Saudara, bagaimana keadaan kita sekarang? Kalau kita ingin menghargai kasih karunia Allah dan tidak menyia-nyiakan anugerah Allah, keselamatan Allah itu sebagai anugerah besar yang harus kita jalani dengan hati-hati, integritas, supaya tidak menjadi batu sandungan agar nama Tuhan dipermuliakan, kita perlu mengikuti langkah-langkah Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan yang kita terima itu kita terima dengan cuma-cuma. Tetapi hidup kita jangan sampai berlalu dengan percuma.
Saudara, saya teringat kisah seorang tentara ketika perang Teluk. Ada seorang bernama John, sayang sekali saya lupa marga belakangnya. Sejak dia kecil dia bercita-cita untuk jadi tentara Amerika. Saudara, setelah selesai college dia masuk bergabung dengan pendidikan militer di sana. Waktu perang Teluk terjadi pada Januari 1991, saudara. Dia termasuk orang yang dikirim untuk perang Teluk. Saudara, di dalam satu penyerangan, dalam satu pertempuran, tentara Amerika di perang Teluk itu terdesak. Komandannya berkata, lari, mundur. Maka seluruh pasukan yang berada di front depan itu cepat-cepat mengambil langkah lari ke belakang dan mundur. Karena desakan tentara-tentara sekutu atau tentara-tentara, karena desakan daripada serangan lawan yang sangat berat itu dan sangat kuat itu. Namun ketika John lari ke belakang, dia melihat temannya terkurung di sana. Masuk dalam satu lubang dan tidak bisa keluar. Saudara, dengan nekat dia berlari terus ke lubang itu untuk menolong temannya. Dia bunyikan senapannya, langsung dia jalan ke sana. Dia tarik temannya keluar tapi sebuah peluru menyarang di dadanya. Matilah John. Saudara, 5 tahun kemudian ada acara peringatan John yang diadakan oleh kedua orang tuanya. Teman-teman tentaranya banyak diundang ke sana, rumahnya penuh. Kemudian kebaktian peringatan akan meninggalnya John sebagai pahlawan yang luar biasa, yang membanggakan ayah ibunya itu diadakan. Saudara, teman yang tertolong itu pun datang. Cuma datang dalam keadaan terlambat. Kemudian mulutnya bau alkohol, berkata perkataan-perkataan kotor. Dan ternyata teman yang ditolong itu telah berhenti dari kemiliteran. Saudara, melihat hal ini orang tua John terkejut sekali. Dia baru tahu yang ditolong oleh anaknya itu orang seperti apa. Saudara-saudara, ketika memberikan ucapan di tengah-tengah orang banyak, papa daripada John memukul dadanya dan berkata, "Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini. Aku menyesal anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Pengorbanan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang baik. Kalau ingin mengorbankan diri, korbankan untuk orang yang bisa menghargai pengorbanan itu. Kalau kita mengorbankan diri untuk orang yang tidak bisa menghargai, bukankah pengorbanan itu sia-sia? Saudara, saya khawatir sekali Allah Bapa di surga memukul dadanya dan melihat engkau dan saya. Melihat kehidupanmu dan kehidupanku dan berkata, "Aku menyesal. Anakku mengorbankan diri untuk orang seperti ini." Oh saudara, itu yang Paulus tidak inginkan. Dia menghargai pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dia sangat bersyukur, dia tahu dirinya siapa. Dia tidak layak menerima pengorbanan itu. Dia pantas dibinasakan di dalam murka Allah. Dia pantas menerima kematian yang mengerikan dan dilempar ke perapian neraka yang menyala-nyala. Dia pantas semua itu. Satu hal yang dia tidak pantas, diselamatkan oleh darah Kristus. Dikasihi oleh Allah yang suci dan kudus itu. Karena itu gentar hatinya ketika melihat salib Kristus. Karena itu dia terus menjaga integritasnya. Karena itu terus dia tidak ingin kasih karunia Allah itu, saudara, menjadi sia-sia di dalam dirinya. Mari kita sederap dengan Paulus. Mari kita berkata, "Aku tidak akan membiarkan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah aku terima itu menjadi sia-sia." Bagaimana caranya? Seperti yang Paulus lakukan dalam kesulitan dan penderitaan, bertahanlah dengan penuh kesabaran. Saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah mengeluh, sudah meninggalkan iman Kristennya di tengah-tengah pandemi yang menyesakkan ini. Kehilangan kepercayaannya, melakukan hal-hal yang menyerempet dosa untuk mendapat penghidupan yang lebih baik. Tidak bagi kita.
Kita belum separah Paulus. Yang kedinginan, yang kelaparan, yang terapung-apung, yang diancam oleh kematian dimanapun dia berada. Kita belum seperti dia. Mengeluarkan darah, dipukul, dicabuk 40 kali, kurang satu pukulan. Dibenci oleh orang banyak. Kita belum seperti dia. Apalagi kita belum seperti Kristus yang menebus dosa kita. Dia telah menerima semua kesakitan kita itu. Bahkan murka Allah yang menyala-nyala dia terimanya. Tapi mereka berdua, Paulus dan Yesus, tetap setia. Dengan penuh kesabaran menanggung penderitaan itu. Saudara, engkau dan saya tidak akan menjadi batu sandungan kalau kita dalam kesulitan apapun dengan penuh kesabaran. Tetap berani menanggung itu sebagai salib yang harus kita tanggung. Seperti Paulus dan Kristus. Bagaimana kita bisa menjadi teladan dan menghindari menjadi batu sandungan bagi orang lain? Saudara-saudara, kita tetap menjalankan kebajikan bagi sesama kita. Mengasihi mereka. Saudara, inilah kesempatan di saat-saat orang sulit, orang meradang, orang merasa sesak dalam kehidupannya, orang takut dan gelisah, tidak tahu dari mana penghasilan mereka. Kita yang diberikan Tuhan lebih sedikit, bisa berbagi itu. Gampang berbagi di dalam keadaan yang normal, tapi sulit berbagi dalam keadaan new normal. Gampang berbagi di dalam keadaan berkelimpahan, tapi tidak mudah berbagi di dalam keadaan yang sama-sama sulit. Tapi disinilah iman Kristen, anak-anak Tuhan diuji. Juga hamba-hamba Tuhan diuji. Apakah kita cuma bisa mengasihi jemaat saat berkelimpahan? Saat kita juga susah, disinilah kita menguji bahwa kita pelayan yang sejati. Pelayan yang sejati. Bagaimana kita bisa menjadi saudara teladan dan bukan batu sandungan. Untuk memperlihatkan bahwa kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tetap kabarkan Injil Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Inilah yang dibutuhkan orang pada zaman sekarang. Inilah yang dibutuhkan gereja pada zaman sekarang. Saudara, selain kesulitan di dalam ekonomi yang menekan jemaat. Dan banyak orang di luar gereja. Mereka takut menghadapi kematian. Siapa yang bisa menghibur mereka kalau bukan Injil? Inilah saat yang tepat gereja untuk mengabarkan Injil firman Tuhan. Inilah saat yang tepat mengabarkan Kristus yang tersalib. Inilah saat yang tepat untuk mengatakan Kristus telah bangkit dan menjamin kehidupan umatnya yang percaya kepadanya. Bahwa sekali-kali mereka tidak akan binasa di dalam kekekalan. Tidak pernah Allah membuat situasi seperti ini, bukan? Tidak pernah manusia dari seluruh negara dan dunia mengalami ketidakpastian. Siapa yang pasti di dalam zaman ini? Cuma satu, Kristus yang menyelamatkan engkau dan saya. Yang memberikan anugerah keselamatan bagi engkau dan saya. Yang telah menghidupkan engkau dan saya menjadi duta-duta Kristus. Bukan dengan kekuatan kita. Kita memenangkan jiwa-jiwa itu. Tetapi tetap bersandar pada kekuatan Roh Tuhan. Paulus datang ke Korintus dengan takut dan gentar. Hanya satu yang diandalkan, kekuatan Roh Allah. Dan membuahkan hasil yang manis. Munculnya orang-orang Kristen baru di sana. Dan menjadi satu buah gereja di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan anugerah Allah. Di dalamnya ada hidupmu dan hidupku. Di dalamnya ada kesempatan Allah memakai engkau dan aku. Di dalamnya ada kesempatan Tuhan mengundang pelayanan bagimu dan bagiku. Di dalamnya ada kesempatan kita membantu orang-orang susah. Di dalamnya ada kesempatan kita mengabarkan Injil Allah di sana dengan kekuatan Tuhan. Jangan biarkan itu sia-sia. Pada akhirnya saudara, sebagai hamba tetaplah berdiri dengan teguh. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan kasih. Penuh dengan kekuatan untuk memberitakan Injil, tetap setia kepada Dia. Selamat bagi saudara yang berkata, aku mau Tuhan, untuk tidak mensia-siakan anugerah keselamatan yang telah kau berikan kepada aku. Khususnya bagi jemaat GKKK Solo, pada usia yang ke-63 tahun ini, berdirilah tetap teguh. Di dalam kesulitan iman saudara diuji. Saya harap muncul iman anak-anak Tuhan dari jemaat GKKK Solo yang bisa diteladani. Yang betul-betul menjadi contoh bersama dengan para hamba Tuhan dan majelis. Berdiri di baris bagian depan untuk memberikan signal bahwa Anda dan seluruh jemaat tidak
pernah akan mensia-siakan kasih karunia Allah yang telah saudara terima di dalam Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berkomitmen, aku tidak akan pernah menjadi anak Allah yang mensia-siakan anugerah Allah di dalam diriku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah kami dengar. Betapa bodohnya kami Tuhan, telah diberikan satu pemberian yang begitu berharga. Satu kesempatan yang begitu luar biasa. Mengenal Yesus, diselamatkan oleh Yesus, menjadi anak-anak Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, ditebus dan dijamin dengan keselamatan yang kekal. Tapi hidup kami mensia-siakan pemberian itu. Kami asik dengan diri kami sendiri, kami tidak peduli dengan beban Injil, kami tidak peduli dengan pelayanan, kami tidak peduli dengan kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan. Kami juga tidak peduli dengan air mata dan jeritan orang-orang yang sulit di sekitar kami. Tapi hari ini firman-Mu telah berlaku dan berkata-kata kepada kami. Ya Tuhan, dengar pengakuan kami. Kami tidak ingin mensia-siakan anugerah Tuhan yang telah kami terima di dalam Kristus Yesus dalam diri kami. Pakailah kami, kuduskanlah kami, sucikan kami. Khususnya kami mau berdoa untuk jemaat Kristen Kalam Kudus di Solo. Ya Tuhan, Engkau telah menyebar Injil 63 tahun yang lalu melalui anak-anak-Mu yang setia, hamba-hamba-Mu yang setia. Sekarang terus pelihara mereka agar mereka semakin giat di dalam Tuhan. Satu kemustahilan terjadi di dalam kesulitan, mereka justru menunjukkan kualitas emas di dalam diri mereka yang cemerlang, yang sungguh-sungguh membuat orang heran karena Kristus ada di dalamnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri, kita memberikan segala hormat kemuliaan bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, kepala gereja yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Bagi Dialah segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat, damai sejahtera, kekuatan dan pemeliharaan dari Allah Tritunggal tinggal tetap dalam kehidupan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat silakan duduk. Terima kasih kepada hambanya yang setia, Pendeta Beni Solihin, yang sudah menyampaikan kebenaran suara hati Allah untuk kita terus berjuang untuk tidak menyia-nyiakan anugerah kasih Tuhan yang begitu melimpah. Kiranya Tuhan terus boleh memberkati Pak Beni bersama dengan keluarga, menikmati kasih Allah dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Pak Beni. Tuhan Yesus memberkati Pak Beni. Jemaat sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib luar biasa sehingga gereja hari ini boleh merayakan ulang tahun yang ke-63. Besar kerinduan Tuhan atas gereja kita
supaya gereja kita terus boleh mengingat amanat agungnya dan memberitakan kabar Injilnya. Sebab itu, mari saya rindu mengajak kita semua bersama-sama mengingat akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa itu. Kasih karunia Tuhan yang tidak boleh kita sia-siakan. Kasih karunia Tuhan yang seharusnya kita bagi-bagikan. Saya rindu mulai di tahun ke-63 gereja kita sungguh menghidupi nilai-nilai yang indah yang Tuhan ingin kita hidupi. Yang pertama, mari kita menghidupi nilai F, karena kita adalah family. F, forgiveness. Mari kita menghidupi nilai-nilai pengampunan di dalam kehidupan kita berjemaat. Kemudian mari kita menghidupi juga nilai-nilai otentik. A, itu otentik. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang otentik. Kita berusaha untuk hidup semurni mungkin tanpa topeng di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Mari kita terus mengejar untuk bertumbuh semakin mature, matang, dewasa. M. Mari kita terus memperlengkapi diri. Mari terus kita meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan respon yang Allah inginkan, Allah kehendaki. Dan kita juga boleh mendasarkan ketiga hal di atas dengan hidup intim dengan Tuhan. Intimacy with God. Saya rindu kita terus boleh bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena dengan demikianlah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita beroleh kekuatan di tengah badai. Kita tetap bisa fokus di tengah-tengah segala gangguan. Mari kita terus juga berjuang untuk menghidupi learning in truth. Terus belajar kebenaran. Gereja mungkin terbatas, khotbah mungkin terbatas, tetapi mari kita belajar kebenaran. Ada banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang siap menjadi partner berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita terus bertumbuh di dalam kebenaran. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita rindu menjadi pribadi-pribadi yang mengejar kehidupan doa. Yearning in pray. Mari jemaat sekalian, saya rindu kita sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang berdoa. Mengapa? Karena Tuhan Yesus, juru selamat kita, memberikan teladan, memberikan contoh yang begitu indah. Tiap pagi, Tuhan Yesus sendiri yang empunya alam semesta, dia berdoa. Saudara, doa adalah kekuatan kita. Doa adalah penghiburan bagi kita. Doa menolong kita untuk refokus kembali. Doa menolong kita kembali tuning with God. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menghidupi family, forgiveness, authentic, maturity, intimacy with God, learning in truth, dan yearning in pray. Karena Tuhan sudah memberikan visi bagi gereja ini. Kita mengejar visi untuk terbangunnya keluarga Allah sebagai murid Kristus yang mengasihi Tuhan dan menghidupi firman. Sehingga kita boleh menjadi terang bagi dunia ini. Mari jemaat sekalian kita bergandeng tangan bersama-sama menghidupi panggilan Tuhan ini. Dan saya percaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup saudara melalui gerejanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Martinus Hendra yang sudah menyatakan satu pengharapan yang besar bagi gereja kita untuk terus bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Mari di dalam ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta yang ke-63, bersama-sama kita angkat pujian Selamat Ulang Tahun. Biar setiap kita boleh bersuka cita karena kasih Tuhan yang luar biasa atas kita. Terus semangat untuk hidup bagi Tuhan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa
agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. GKKK Surakarta, selamat ulang tahun. Mari rekan-rekan hamba Tuhan, bersama-sama kita boleh berada di panggung ini, bersama-sama boleh merayakan akan ulang tahun dengan penuh sukacita. Kita boleh menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. GKKK Surakarta, selamat ulang tahun. Kami berdoa, kami berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. GKKK Surakarta, selamat ulang tahun. GKKK Surakarta, GKKK Surakarta, selamat ulang tahun. Baik, rekan-rekan hamba Tuhan, ya, dengan penuh sukacita, penuh syukur kita akan tiup, ya, kue ulang tahun, ya. Kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, ya. Mungkin terlihat juga memang perayaan kita pada kali ini jauh lebih daripada biasanya, ya, lebih sederhana. Tapi biarlah sukacita, pengucapan syukur kita kepada Tuhan tetap melimpah-limpah. Mari bersama-sama dalam hitungan saya, ya, kita akan tiup lilin ini. 1, 2, 3. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang ke-63 Teruslah berkarya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. 热烈祝贺所有圣道堂64少年当今，让我们更努力工作，成为大众的祝福，荣耀主的名。KKKK 加油！ Mari jemaat sekalian kita bersama-sama, kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas segala rahmat dan pemeliharaan-Mu bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. 63 tahun ya Tuhan, gereja ini terus berjalan melintasi zaman. Generasi demi generasi berganti. Tetapi ya Tuhan, yang kami lihat sepanjang jejak perjalanan gereja ini, kami melihat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam perjalanan hidup gereja ini. Terima kasih ya Tuhan, dari waktu ke waktu Tuhan bangkitkan para pemimpin-pemimpin gereja, para jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan segala talenta dan apapun yang mereka miliki untuk terus membangun gereja-Mu. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini dengan satu keberadaan ya Tuhan, di mana kami merayakan ulang tahun ke-63. Oh Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau memimpin gereja-Mu hingga pada saat ini. Kami hanya bisa berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan memimpin. Kami percaya ke depan Tuhan pun akan terus memimpin perjalanan gereja ini. Tuhan, kami tahu pada saat ini pandemi yang ada melanda kami membuat kami pun mengalami kesulitan-kesulitan, baik di dalam bersekutu, beribadah, melayani seorang dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa, mohon hikmat-Mu, memberi hikmat
kepada para pemimpin-pemimpin gerejamu yang ada di tempat ini, supaya mereka di dalam kondisi yang seperti ini pun bisa melayani dengan efektif bagi pembangunan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk digembalakan. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga segenap jemaat-Mu yang di dalam usaha pekerjaan mereka ya Tuhan, pasti mereka pun mengalami goncangan-goncangan. Kami berdoa supaya di dalam segala kesulitan yang ada, mereka bisa melihat tangan Tuhan boleh menjamah dan memimpin mereka seperti Tuhan telah memimpin gereja ini 63 tahun dalam lindungan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kasih setia-Mu tidak akan beranjak daripada kami. Berikan kepada kami mata yang selalu terarah kepada Engkau dalam segala persoalan yang kami hadapi. Kami percaya Engkau adalah sumber pertolongan kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh gereja-Mu ini ke depan, perjalanannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik itu para pemimpin-pemimpin gereja, jemaat Tuhan yang ada, Tuhan satukan. Terus ya Tuhan, bangun dengan kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya kami di dalam segala kondisi apapun tetap menjadi orang-orang yang berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan memohon doa ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama dari Kepala Gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Perayaan ulang tahun Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta telah selesai dan kita akan mendengarkan ucapan terima kasih langsung dari Pendeta Martinus Hendra. Mewakili seluruh majelis dan rekan-rekan hamba Tuhan, kami menyampaikan terima kasih tentu yang pertama kepada Kepala Gereja kita, Yesus Kristus yang sudah memimpin gereja ini 63 tahun lamanya. Tak terhitung berkat, tak terhitung pertolongan. Kami terus berusaha mengingat akan kebaikan, kasih, kemurahan Tuhan yang tiada habis-habisnya bagi gereja. Terima kasih juga kepada Sinode yang memberikan kesempatan kepada kami hari ini menjadi host, tuan rumah bagi penyelenggaraan ibadah bagi seluruh gereja Kristen Kalam Kudus dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah boleh mengikuti ibadah ini. Dengan kerinduan, ingatlah selalu kami di dalam doa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan secara khusus berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah melayani di dalam rangkaian acara HUT ini. Di balik seluruh apa yang ditampilkan selama kurang lebih 1 jam, ada banyak persiapan, ada banyak waktu yang tersita sehingga kurang tidur, ada banyak pengorbanan. Dan terima kasih untuk tangan-tangan yang tidak terlihat, yang ada di belakang layar, pribadi-pribadi yang dengan penuh kerendahan hati melayani dengan motivasi yang murni, tanpa perlu mempertontonkan diri. Terima kasih kepada setiap saudara yang dengan diam-diam mendukung di dalam doa bagi Gereja Kristen Kalam Kudus sampai hari ini. Mendukung untuk seluruh jemaat, mendukung untuk seluruh hamba Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang tanpa pamrih mengorbankan kesenangan pribadi saudara untuk terus boleh menopang pekerjaan Tuhan. Rasanya terima kasih tidak cukup. Doa dan kerinduan kami, berkat kasih Tuhan, sukacita yang melimpah dari surga senantiasa memberkati saudara. Sekali lagi dengan rasa syukur dan terima kasih yang dalam, mewakili seluruh hamba Tuhan dan majelis, sungguh-sungguh menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin ada nama-nama yang tidak perlu dan tidak merasa perlu disebutkan yang telah mendukung pekerjaan Tuhan. Biarlah Tuhan melihat kemurnian hati saudara, dan biarlah sekali lagi ucapan terima kasih yang sederhana ini boleh menguatkan motivasi saudara untuk terus semakin tulus dan murni mengasihi Tuhan dan mengasihi gerejanya. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh jemaat, terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan. Biarlah segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Puji nama Tuhan. Demikian, biarlah segala kemuliaan, hormat, puji-pujian,
kembali kepada Tuhan kita. Amin.